Jakarta Selatan, sebuah kantor notaris elit yang hanya melayani klien berjas dan mobil mewah. Pintu kaca terbuka. Bau debu dan peluh menyeruak ke dalam ruangan ber-AC yang sunyi. Langkah kaki berat terdengar menggemakan lantai marmer. Semua orang berhenti bicara. Seorang pria masuk. Bajunya dekil, sepatunya jebol, wajahnya gelap terbakar matahari. Tapi yang membuat semua orang menegang bukan penampilannya, melainkan karung besar putih di pundaknya. Penuh, menggembung, berat. Ia menjatuhkannya ke lantai dengan suara kedebuk yang memantul ke seluruh ruangan. Seorang wanita muda di pojok ruangan menjerit pelan. Satpam melangkah cepat, siap mengamankan. Resepsionis mengangkat telepon, jari gemetar. "Pak, Anda tidak boleh." "Tenang." Suara pria itu dalam dan tenang. Ia jongkok membuka tali simpul karung itu dengan sabar. Semua mata menatap. Lalu, sesuatu yang tak pernah disangka terjadi. Uang. Bukan 1-2 lembar, tapi sekarung penuh uang 100 ribuan. Bertumpuk, terikat, menggila. Warna merah uang tunai itu menyilaukan. Ruangan mendadak diam membeku. Pria itu berdiri, menatap seluruh ruangan, lalu berkata lantang, "Saya di sini mau bayar rumah, 2 miliar, sekarang, cash." Dalam 5 detik, suasana berubah total. Pria yang barusan dianggap pengganggu ternyata klien termahal hari itu, dan tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, dari mana uang itu berasal, atau kenapa ia memilih membawa uang miliaran dalam karung goni. Tapi satu hal pasti, hari itu, seluruh kota mulai membicarakannya. 3 jam sebelum karung itu menggebrak lantai kantor notaris, pria itu duduk di warung kopi sederhana di pinggir jalan. Warung itu berdinding triplek, beratap seng, dan hanya memiliki 2 bangku panjang dari kayu. Ia menyeduh kopi hitam sendiri, memakai gelas kecil yang sudah retak di bibirnya. Di sebelahnya, karung putih yang sama, kini tampak tertutup rapi dan aman. Duduk seperti teman lama yang setia menunggu. Namanya Raka, bukan siapa-siapa di mata orang kebanyakan. Ia tidak punya media sosial, tidak punya jam tangan pintar, apalagi mobil mewah. Tapi siapapun yang pernah mengobrol 5 menit dengannya, tahu satu hal, otaknya tajam dan hidupnya bukan biasa-biasa. Raka bukan gembel. Ia pernah jadi buruh pabrik, lalu mandor, lalu dipecat. Ia pernah tidur di masjid, bertahan hidup dari sisa sayur pasar malam. Tapi kemudian, di masa yang tak banyak diketahui siapapun, ia menemukan celah kecil dalam dunia yang penuh kesenjangan. Waktu itu, ia menemukan peluang di barang bekas elektronik. Dari HP rusak, kabel patah, TV pecah, ia pelajari tiap komponennya. Belajar dari warnet jam-jaman, dari buku-buku lowak di Senen, sedikit demi sedikit ia mulai memperbaiki, lalu menjual, beli rusak, bongkar, gabung, rakit ulang, jual lagi. Ia tahu nilai dalam sesuatu yang dianggap sampah. Beberapa tahun berjalan, uangnya tak banyak, tapi ia menabung dengan brutal. Tidak nongkrong, tidak foya-foya, tidak pamer. Uang dikumpulkan, dikunci. Di dalam botol, di bawah tempat tidur, di balik tembok triplek yang ia pasang sendiri. Sampai akhirnya ia cukup punya modal untuk beli gudang kecil. Dan disitulah semuanya berubah. Gudang itu ia sulap jadi tempat servis dan bongkar pasang barang bekas. Tapi bukan untuk dijual di pasar loak agi, ia mulai menjual komponen langka ke kolektor luar negeri, via eBay dan forum komunitas elektronik global. Kirim pakai ekspedisi murah, bungkus sendiri, isi formulir sendiri, butuh waktu, tapi tak pernah gagal. Dan tanpa ada yang tahu, rekening banknya terus bertambah. Tapi lucunya, ia tak suka bank, ia percaya uang lebih aman di tangannya sendiri. Ia simpan dalam bentuk tunai karena menurutnya, kalau dunia krisis, yang diselamatkan bukan saldo, tapi lembaran asli. Di warung kopi itu, seorang tukang ojek online sempat bertanya padanya, "Pak, itu karung isinya apa ya? Berat banget." Raka hanya tersenyum, mengusap rambutnya yang mulai memutih.
Isinya masa lalu dan masa depan. Ia meneguk kopi terakhirnya, kemudian berdiri, mengangkat karungnya dan melangkah pergi. Hari itu Raka sudah menetapkan satu tujuan. Hari ini saya bukan cuma beli rumah, tapi saya buktikan bahwa harga diri tidak ditentukan oleh parfum mahal, tapi oleh jalan hidup yang saya pilih sendiri. Dan 3 jam kemudian, dunia melihat hasilnya. Saat sekarung uang mengguncangkan satu ruangan dan satu kota. Pukul 11:03. Karung sudah terbuka. Uang tunai, rapi, tebal, merah menyala, tumpah sebagian di lantai marmer kantor notaris. Semua yang hadir menatapnya seakan menyaksikan kejadian tak nyata. Tapi bukan mimpi. Ini kenyataan. Dan semua mata sekarang tertuju pada satu orang, Raka. Pak Hartono, notaris senior yang dikenal tak pernah tersenyum kecuali saat menandatangani akta miliaran rupiah, mendekat perlahan. Ia mengenal pria ini, tapi belum sepenuhnya percaya dengan apa yang ia lihat. Pak, Raka, ini uang semua? Raka menatapnya lurus. 2 miliar. Hitung saja sendiri. Seorang staf menghampiri, suaranya gemetar. Pak, kami tidak punya cukup waktu untuk hitung uang sebanyak ini secara manual. Harus pakai mesin. Raka mengangguk. Ia bukan orang yang terburu-buru, tapi suasana mulai panas. Bukan karena uangnya, tapi karena suasana batin orang-orang yang menontonnya. Di sisi ruangan, seorang pria berjas mahal, calon pembeli rumah yang sama, yang sebelumnya sudah menawar, menatap sinis. Ia mengenali Raka. Minggu lalu saat survei lokasi rumah, ia sendiri menyindir Raka yang datang pakai motor butut dan sandal jepit. Lucu juga ya, gumamnya cukup keras untuk didengar. Dulu minta keringanan cicilan, sekarang tiba-tiba bawa karung uang. Gaya baru penipuan. Raka menoleh. Tidak marah. Tidak menjawab. Tapi tatapannya menancap, datar, dalam, dan membungkam mulut siapapun yang mencoba lanjut bicara. Sementara itu, satpam yang tadi hendak menggiringnya keluar, kini justru berdiri menjaga karung itu dari kerumunan. Seorang sekretaris membisikkan sesuatu ke telinga notaris. Pak, kami tidak punya cukup waktu untuk hitung uang sebanyak ini secara manual. Harus pakai mesin. Raka mengangguk. Ia bukan orang yang terburu-buru, tapi suasana mulai panas. Bukan karena uangnya, tapi karena suasana batin orang-orang yang menontonnya. Di sisi ruangan, seorang pria berjas mahal, calon pembeli rumah yang sama, yang sebelumnya sudah menawar, menatap sinis. Ia mengenali Raka. Minggu lalu saat survei lokasi rumah, ia sendiri menyindir Raka yang datang pakai motor butut dan sandal jepit. Lucu juga ya, gumamnya cukup keras untuk didengar. Dulu minta keringanan cicilan, sekarang tiba-tiba bawa karung uang. Gaya baru penipuan. Raka menoleh. Tidak marah, tidak menjawab, tapi tatapannya menancap, datar, dalam, dan membungkam mulut siapapun yang mencoba lanjut bicara. Sementara itu, satpam yang tadi hendak menggiringnya keluar, kini justru berdiri menjaga karung itu dari kerumunan. Seorang sekretaris membisikkan sesuatu ke telinga notaris. Pak, media sosial udah heboh. Ada yang sempat rekam video tadi pas dia buka karung. Udah naik ke TikTok. Komennya ribuan. Dan benar saja, di luar kantor, massa mulai berkumpul. Mobil-mobil melambat di jalan. Orang-orang menengok ke arah gedung kaca, mencari tahu apa yang sedang terjadi di dalam sana. Pak Raka, kata Hartono akhirnya dengan suara sedikit serak. Rumahnya bisa kami proses hari ini juga. Akta, sertifikat, balik nama, semua selesai. Tapi kenapa kalau saya boleh tanya, kenapa cash? Kenapa tidak transfer? Kenapa tidak pakai agen properti? Raka menghela napas pelan. Ia berdiri, memasukkan tangannya ke saku dan mengeluarkan sebuah foto lusuh. Foto seorang wanita tua, senyum sabar, rambut disanggul rapi, ia meletakkannya di atas meja. Itu ibu saya. Beliau dulu kerja bersih-bersih di kompleks tempat rumah ini berada. Pernah diusir karena dikira nyolong, padahal cuma bawa pulang roti sisa. Semua terdiam. Saya janji, suatu hari, saya akan beli rumah paling mahal di sana. Tapi bukan buat pamer. Buat buktiin bahwa yang dulu dihina bisa berdiri paling tinggi. Dan kalau bisa, saya mau yang jual rumah itu orang yang dulu ngusir ibu saya keluar sambil teriak maling. Seisi ruangan membeku. Pak Hartono perlahan menarik napas panjang. Rumah itu, rumahnya Bu...
Livia, Raka tersenyum kecil. Saya tahu, itu sebabnya saya beli. Tanpa cicilan, tanpa negosiasi. Dan saya mau akta atas nama saya dicetak sekarang. Di luar kantor, suara sirene terdengar. Polisi datang, bukan karena ada kejahatan, tapi karena kerumunan makin ramai. Kamera wartawan mulai muncul, judul-judul berita daring sudah bermunculan. Pria misterius beli rumah 2 miliar pakai karung uang tunai. Siapa dia sebenarnya? Dan Raka, ia hanya duduk di pojok ruangan. Tenang, matanya menerawang jauh. Karena ini bukan tentang rumah, bukan tentang uang. Ini tentang balas dendam yang dibayar bukan dengan amarah, tapi dengan harga tunai. 25 tahun lalu, lorong sempit itu menjadi saksi teriakan yang menusuk langit senja. Gang buntu di belakang kompleks perumahan elit, tempat bau gorengan dan cucian beradu di udara, diguncangkan suara perempuan yang menangis sambil memeluk anak kecil. Anak itu adalah Raka, usia 7 tahun, tubuh kurus, matanya merah karena takut. Ibunya, Bu Rini, berdiri gemetar di depan pagar rumah megah bernomor 7A. Seorang wanita muda, Bu Livia, berteriak dari balik pagar, menunjuk dengan telunjuk penuh kemarahan. Kalau kamu masih kerja di sini, rumah ini bisa hilang dari tanganku. Dasar maling. Pergi. Bawa anakmu dasar pemulung ampungan. Tangannya menunjuk sebungkus roti isi coklat, yang tadi Bu Rini masukkan ke dalam tas plastiknya. Bukan mencuri, tapi diberikan oleh pembantu rumah itu karena mendekati waktu maghrib dan hampir dibuang. Tapi itu tidak penting. Yang penting, Bu Livia merasa status sosialnya terancam. Dan ia memilih mempermalukan Bu Rini di depan semua warga kompleks. Bu Rini tak menjawab. Ia tidak membela diri. Ia hanya menunduk, menggenggam tangan kecil Raka yang gemetar, lalu perlahan berjalan mundur, meninggalkan gerbang itu. Langkahnya pelan, tapi hatinya remuk. Di pojok gang itu, Raka menoleh. Matanya menyimpan sesuatu yang berbeda hari itu. Bukan hanya sedih, tapi janji. Bu, katanya pelan. Suatu hari, kita beli rumah itu. Ibunya tersenyum pahit, mengelus kepala anaknya. Kita nggak perlu rumah besar, nak. Yang penting hati kita luas. Tapi dalam diam, Raka menyimpan kata-katanya sendiri. Ia mencatat penghinaan itu dalam batinnya, bukan sebagai dendam murahan, tapi sebagai bahan bakar hidupnya. Masa kecilnya dipenuhi ejekan. Anak pembantu, anak miskin, anak gembel. Di sekolah, ia jadi bulan-bulanan. Di pasar, ia bantu ibunya berdagang kerupuk dan golengan. Pernah satu kali ia dituduh nyolong sandal di musola. Padahal sandal itu sudah ia pakai 2 tahun dan solnya sudah copot separuh. Hidup memukulnya dari segala sisi, tapi tidak pernah menjatuhkannya sepenuhnya. Karena setiap kali ingin menyerah, ia ingat satu pemandangan. Gerbang rumah bernomor 7A. Dan suara yang berteriak, "Maling!" Kembali ke masa kini. Di kantor notaris, karung uang itu masih di sudut ruangan. Semua menunggu proses verifikasi dan pencetakan akta. Tapi Raka tidak melihat kertas-kertas itu. Yang ia lihat adalah bayangan ibunya. Sudah wafat 5 tahun lalu. Karena penyakit paru-paru yang lama dibiarkan. Ia tak sempat lihat impian anaknya menjadi nyata. Tapi di dalam hati Raka, suara ibunya masih terdengar. Yang penting hati kita luas. Dan justru karena itulah, Raka memilih jalan ini. Bukan untuk pamer, bukan untuk balas luka dengan luka, tapi untuk mengembalikan martabat yang dirampas diam-diam. Pukul 13:15. Ruangan rapat kantor notaris kini hanya diisi 3 orang. Raka, Pak Hartono, dan satu lagi, wanita berusia 50-an yang masuk dengan percaya diri membawa map kuning berisi dokumen asli sertifikat rumah. Bu Livia. Wajahnya masih sama seperti 25 tahun lalu. Rambutnya kini beruban dan ditata rapi, kacamata bingkai tipis bertengger elegan di hidungnya. Ia duduk dengan postur lurus, senyum tipis di wajahnya. Bagi Livia, ini hanya transaksi biasa. Ia menjual salah satu rumah investasinya. Tidak lebih. Jadi pembelinya sudah siap? Tanyanya ringan pada Pak Hartono sambil membuka map dan menyiapkan tanda tangan. Pak Hartono menatap Raka sejenak, lalu menjawab hati-hati. Iya, pembelinya sudah hadir dan membawa uang tunai. Livia mengangkat alis. Tunai? Dalam jumlah segitu? Ia tertawa kecil. Wah, menarik juga. Masih ada orang percaya pakai cash di zaman sekarang. Raka belum bicara.
Ia hanya duduk diam, menatap lurus. Tangannya masih di atas lutut. Diam, tegas, tapi matanya tidak bisa disembunyikan. Dan ketika Livia akhirnya melirik ke arahnya, untuk pertama kalinya, wajahnya langsung berubah. Matanya menyipit, keningnya berkerut, ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. "Maaf," katanya pelan. Kita pernah ketemu?" Raka mengangguk pelan. "Pernah? Lama sekali. Saat ibu masih tinggal di rumah ini. Rumah yang hari ini ibu jual." Livia terdiam. Ia mulai gugup. "Siapa nama Anda?" "Raka." Detik itu juga, jantung Livia seperti berhenti berdetak. Matanya membelalak dan ia menyandarkan tubuh ke kursi seakan perlu menahan guncangan dalam pikirannya. Raka. Anaknya Bu Rini. Raka mengangguk lagi. Tidak marah, tidak menjawab, tapi sejuk, tapi tajam. Sebuah ketenangan yang membuat panik siapapun yang menyadari mereka sedang dihantui oleh masa lalu yang tak pernah ditutup. Livia menarik napas berat. Tangannya gemetar, ia menatap karung di lantai yang tadi diabaikannya. Karung itu masih terbuka. Uang masih di